Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe biar channel ini lebih berkembang. Aku langsung membuka mataku, rasa kantuk yang bergelayut manja di kedua mataku kini hilang sudah. Siapa itu? Di mana aku? Aku membalikkan badan, aku menelan ludah saat wajah bangun tidur Bagas tepat berada di hadapanku. Udah bangun? Tanya Bagas dengan suara khas bangun tidur. Refleks aku membuka selimut. Setelah melihat aku dan Bagas masih berpakaian lengkap, aku menghembuskan nafas lega. Saya bukan kamu ya, kita cuman tidur, sinis Bagas. Bapak kenapa gak bangunin saya semalam, kamunya nyenyak banget gitu. Kenapa gak angkat saya ke sofa aja sih? Entar kamu sakit badan, lagian kenapa sih? Cuman tidur bareng, bukannya kita udah pernah melakukan lebih dari ini? Kekeh Bagas. Aku mendengus tidak suka, lalu bangkit dari kasur dan merapikan pakaianku. Mau kemana? Pulanglah, saya anter, gak perlu, aku buru-buru keluar dari kamar. Lita bego, raungku dalam hati sambil berlari meninggalkan kantor Abimanyu Group. Aku tiba di apartemen sekitar jam 5:30 pagi, aku langsung pergi mandi dan memilih pakaian untuk hari ini. Lu gak pulang semalam? Tanya Riri. Lembur, jawabku. Tidur di mana semalam? Kantor, wow, bermalam dengan bos Bagas? Kekeh Riri, pikiran lu, Rik kudu dibersihin, sinisku. Kalian bikin gue traveling soalnya, sampai nginep di kantor segala, Riri terbahak menertawakan ucapannya. Apa jadinya jika aku bilang pada Riri kalau kami tidur di kasur yang sama tadi malam? Dia pasti lebih heboh lagi. Ri, lu jangan ember ya, males gue kalau ada gosip-gosip miring, lirihku. Santai aja kali beb, thanks Ri, kerjaan lu udah beres? Udah, hari ini Bagas presentasiin rencana kerjanya, semoga aja sukses, lirihku. Amin, semangat dong, kalau kerjaan lain, gue bisa bantuin. Tapi kalau presentasi kan gue gak bisa bantuin dia apa-apa. Percaya aja ama si bos, ucap Riri sambil menyuapkan nasi goreng yang baru saja selesai dimasak. Sekitar jam 8:45 aku tiba di kantor, aku mengetuk-ngetukkan jari di atas meja. Apa akan canggung nanti dengan Bagas? Batinku. Bodoh amat ah, pura-pura gak terjadi apa-apa aja semalam, lirihku. Emang gak terjadi apa-apa semalam, aku bermonolog dengan diri sendiri. Sekitar jam 8:30, Bagas masuk ke dalam ruangan. Mana sarapan saya? Lah dikira bapak sarapan di rumah, lagian kemarin bapak gak mesen apa-apa. Kamu gak inisiatif banget sih jadi sekretaris, cibir Bagas. Bapak mau saya beliin apa? Tanyaku sambil menahan emosi. Nasi uduk di depan aja, aku keluar dari ruangan untuk membeli nasi uduk untuk Bagas. Untung saja dia bersikap menyebalkan seperti biasanya, jadi aku tidak usah merasa canggung tentang kejadian tadi malam. Pak, udah waktunya meeting, ucapku. Udah jam 11, tanya Bagas. Iya pak, bapak gak gugup kan, tanyaku. Kenapa, kalau saya gugup, kamu mau gantiin saya? Nggak pak. Semangat, ucapku sambil mengepalkan tangan untuk menyemangati Bagas. Aku menemani Bagas masuk ke dalam ruang meeting. Di sana sudah ada Pak Johan, jajaran direksi, para manajer dan staf marketing. Aku hanya berdoa dalam hati. Semoga Bagas bisa memaparkan materi dengan baik. Tidak aku sangka, Bagas memaparkan materi sangat baik, kemampuan public speakingnya sangat baik. Dia menjelaskan rencana kerjanya seperti sedang menceritakan kehidupannya sehari-hari, tidak ada grogi sedikit pun. Jika saja aku tidak tahu sifat menyebalkannya, sudah pasti aku akan ngefans sama Bagas. Padahal rencana kerja yang dipaparkan Bagas sangat rumit menurutku. Dia mengusulkan untuk membuat ori sistem furniture, yaitu furniture berbasis robotika yang super canggih. Bukan Bagas namanya kalau tidak mengusulkan hal berbau teknologi.
Waktu yang kami habiskan menggarap rencana kerja ini kebanyakan dihabiskan untuk berdiskusi dengan para vendor dari IT yang mengerjakan software dan hardware agar furnitur tampil menawan dan canggih. Presentasi Bagas diakhiri dengan pemutaran video yang menunjukkan kecanggihan furnitur yang akan dipasarkan ke pasar Eropa oleh Bagas. Riuh tepuk tangan bergema di ruang meeting saat Bagas mengakhiri presentasinya. Bahkan beberapa orang terlihat berdiri dari kursinya. Bagas sangat hebat, pujiku dalam hati. Pak Johan tidak henti-hentinya melafalkan pujian untuk Bagas. Begitu pula orang-orang yang menyimak presentasi Bagas. Mereka berlomba-lomba memberikan pujian untuk Bagas. Kamu hebat nak, kapan kira-kira kita bisa mengeksekusi rencana kerjamu ini? Tanya Pak Bagas. Masih banyak yang harus disempurnakan, ucap Bagas. Bulan depan bisa, tanya Pak Johan lagi. Oke, ucap Bagas. Wah Pak, Bapak keren banget tadi. Gak ngangka saya, public speaking Bapak se-amazing itu. Gak ada lawan lah pokoknya, cerocosku saat kami hanya berdua di ruangan kerja Bagas. Saya emang sehebat itu kok, kamunya aja yang gak tahu, sombong Bagas. Jadi nyesel muji, cibirku dalam hati. Ayah ngajak makan malam abis pulang kerja. Baik Pak, Pak Johan pasti akan merayakan kesuksesan Bagas hari ini. Sudah seharusnya Pak Johan mengapresiasi hasil kinerja Bagas. Hasilnya memang jauh di atas ekspektasi. Sepertinya 5% saham Abimanyu sudah di depan mata, aku berpesta dalam hati. Sekitar jam 7 malam, aku dan Bagas memasuki sebuah restoran mewah. Di sana sudah ada Pak Johan dan Bu Hanum melambaikan tangannya pada kami. Pesan makan dulu, Bu Hanum menyerahkan buku menu padaku. Terima kasih, Bu, ucapku sopan. Ibu nyesel tadi gak ke kantor buat lihat kamu presentasi, nak, cerocos Bu Hanum. Tadi Bagas keren banget, sayang. Aku aja sampai kicep. Gak ngangka anak kita bisa pinter kayak gitu, sombong Pak Johan. Ayah aja yang selalu ngeremehin aku, cibir Bagas. Keren banget pokoknya anak ibu ini, tuh sayang. Anak kita ini pinter, jangan terus-terusan dibilang gak mampu ngelola perusahaan, ucap Bu Hanum. Kamu sih males-malesan terus, gak pernah sungguh-sungguh belajar ngelola perusahaan. Mana ayah tahu kalau kamu bisa, ucap Pak Johan. Bagas bukan gak bisa tapi gak mau, seloroh Bagas. Kamu udah gak bikin-bikin lagi aplikasi gak jelas itu kan? Tanya Pak Johan. Bagas hanya diam, tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Lita, Bagas ini suka bikin aplikasi gak jelas. Nanti kalau kamu lihat dia bikin-bikin program gak jelas, bilang sama saya, ucap Pak Johan. Aku melihat Bagas mengepalkan tangan di bawah meja. Sepertinya Pak Johan benar-benar menentang Bagas membuat aplikasi game. Suasana saat ini jadi agak canggung karena aura permusuhan dari Bagas dan Pak Johan menguar sangat kental. Udah, kita di sini kan buat rayain rencana kerjanya Bagas yang sukses. Kok jadi berantem sih, ucap Bu Hanum. Baru rencananya doang yang bagus, cibir Pak Johan. Itu juga udah bagus. Bagas bikin ibu bangga, ucap Bu Hanum. Itu juga pasti karena Lita yang kerja keras bantuin Bagas, ucap Pak Johan. Saya hanya bantu sedikit kok Pak. Semuanya dilakukan sama Pak Bagas, ucapku. Kamu terlalu merendah, ucap Pak Johan.